Perkenalkan, nama saya Syifa Andini dengan NIM 2315713037. Saya dari Kampus Politeknik Negeri Bali, jurusan Administrasi Bisnis, program studi D3 Administrasi Bisnis. Nah, di sini saya akan menjawab kasus-kasus yang ada pada bab 6, yaitu bab kepribadian, di mana bab kepribadian ini ada dalam matkul etika dan pengembangan kepribadian dengan dosen pengempu yaitu Pak Widi. Langsung saja pada analisis kasusnya. Cekidot! Oke, langsung saja pada kasus yang pertama, yaitu analisis kepribadian Sarah dan Budi menggunakan teori kepribadian yang Anda ketahui, psikoanalisis, behavioristik, atau humanistik. Nah, bagaimana perbedaan kepribadian mereka mempengaruhi gaya kerja dan pengambilan keputusan. Nah, kepribadian mereka yaitu Sarah dan Budi itu memiliki kepribadian yang sangat berbeda, di mana Sarah ini sebagai seorang perfeksionis dan terstruktur, mencerminkan karakteristik dimensi kehati-hatian dan stabilitas emosional yang mempengaruhi gaya kepemimpinannya yang ketat dalam pengambilan keputusan. Sedangkan Budi ini cenderung seorang yang lebih fleksibel dan berorientasi pada hubungan interpersonal, lalu menunjukkan sifat ekstroversinya dan keramahannya yang membuat lebih fokus pada hubungan dengan rekan kerja, di mana sisi aku misalnya sebagai karyawan, kalau misalnya dipimpin oleh Sarah ini, aku lebih cenderung kayak nggak bebas gitu loh. Kayak kalau kerja itu kan udah banyak banget peraturan, apalagi di perusahaan kan. Tapi kalau misalnya Sarah ini kayak ketat banget gitu loh, jadi kayak susah banget buat nyaman di perusahaan itu. Jadi kayak susah buat orang-orang yang emang mau punya kepribadian yang santai gitu. Nah, kalau sedangkan sama Budi ini mungkin karena dia kayak, kalau dalam artian sekarang ini ekstrovert dan friendly ya. Misalnya sama Budi nih, Budi itu kayak lebih dibebasin kan daripada Sarah. Tapi kalau sama Budi ini, walaupun kita dibebasin, kita juga sebagai karyawan itu harus tahu diri gitu. Makanya kalau sama Budi ini mungkin bisa nyaman dan aman, tenang gitu ngerjain tugasnya. Tapi kita juga sebagai seorang karyawan tuh harus tahu peraturan-peraturan yang bakal menaikkan perusahaan gitu loh, buat perusahaannya itu lebih berkembang. Jadi menurut aku Sarah dan Budi ini memang memiliki kepribadian sangat berbeda. Oke, langsung saja pada kasus yang kedua, yaitu ditinjau dari teori atribut kepribadian, identifikasi tipe kepribadian A atau B yang dimiliki oleh Sarah dan Budi. Nah, jelaskan juga bagaimana hal ini mempengaruhi konflik yang terjadi di antara mereka. Dalam konteks tipe kepribadian ini, Sarah itu termasuk tipe yang A ya, karena dia itu lebih kompetitif sama berorientasi pada nilai. Sedangkan Budi itu termasuk orang yang tipe yang ke B, karena dia itu lebih ke santai sama dia ke relasional gitu. Nah, perbedaan ini menyebabkan konflik ya tentunya, karena Sarah ini termasuk orang yang mengutamakan efisiensi dan standar tinggi, sedangkan Budi ini termasuk lebih mementingkan kesejahteraan karyawan. Dimana kalau bisa aku bandingin lewat MBTI itu tuh, Sarah itu lebih ke tipe yang T, yaitu thinking, karena dia itu lebih memikirkan nama perusahaannya itu agar naik gitu loh. Sedangkan kalau yang Budi ini tipe yang F, karena dia itu lebih ke feeling gimana sih kesejahteraannya karyawan, kenyamanannya karyawan, kesenangannya karyawan gitu. Tapi bukan berarti Budi ini gak mikirin perusahaan ya, cuman dia juga mikirin gimana perasaan terhadap karyawan-karyawannya ini gitu, supaya tidak stres, supaya dia enjoy buat kerja di sana gitu. Nah,
Lanjut pada kasus yang ketiga, yaitu menggunakan konsep locus of control. Bagaimana Anda menjelaskan perbedaan pendekatan Sarah dan Budi dalam menangani masalah karyawan? Siapa yang memiliki internal focus of control dan external focus of control? Nah, dari segi locus of control ini kita sangat tahu ya bahwa Sarah ini masuk ke internal locus of control karena dia itu percaya bahwa hasil kerja itu dapat dipengaruhi oleh upaya dan sistem yang diterapkan gitu loh, gimana peraturan-peraturan perusahaan yang karyawan terapkan, yang udah jadi peraturan perusahaan tersebut gitu loh. Kalau misalnya karyawan-karyawannya itu nggak menjalankan peraturan-peraturan dari perusahaannya itu dengan baik dan benar, itu tuh sangat mempengaruhi hasil kerja untuk perusahaan tersebut, perusahaan PT Maju Bersama itu. Nah, sebaliknya kita tahu bahwa Budi itu masuk ke external locus of control karena Budi itu mempercayai bahwa hasil kerja seseorang itu dipengaruhi dalam mood orangnya itu. Dimana kalau misalnya kondisi karyawannya itu lagi jelek, lagi nggak enak, nggak nyaman, terus kayak tertekan, itu tuh sangat mempengaruhi hasil kerjanya, dimana hasil kerja karyawan tersebut itu bakal jelek, kurang maksimal, ataupun acak-acakan. Nah, selain dia percaya bahwa kondisi terhadap seseorang itu mempengaruhi hasil kerja seseorang, dia juga lebih memilih pendekatan personal dalam manajemen. Oke, gitu aja jawaban versi aku dalam kasus-kasus yang ada pada bab 6, yaitu mata kuliah etika dan pengembangan kepribadian. Sekian dari saya, Syifandini. Mohon maaf apabila ada perkataan saya yang kurang dimengerti atau memang diulang-ulang ataupun agak aneh buat didengar. Saya minta maaf sekali. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Dadah.